Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini sekalipun di dalam hati saya berkecamuk berbagai macam perasaan campur aduk, perasaan sedih bercampur dengan perasaan sukacita atau gembira ya. Perasaan sedihnya karena saya tidak bisa bertemu dengan banyak jemaat Tuhan secara tatap muka fisik langsung begitu ya. Saya hadir ke tempat ini untuk pertama kali begitu. Dan kemudian saya bersuka cita karena di dalam ibadah yang disebut ibadah hybrid worship ya, ibadah hibrid, ibadah campuran antara tatap muka fisik dengan sebagian yang mungkin live streaming atau ada online dan sebagainya. Saya diberikan kesempatan untuk pertama kali berkhotbah ketika mulai dibuka lagi ibadah fisik yang dicampur begitu ya. Saudara, sesuai dengan tema yang diberikan oleh para penatua jemaat atau majelis gereja GKI Hosana kepada saya, yaitu Injil di dalam pemberitaan firman Tuhan, maka kepada bagian khotbah yang akan saya sampaikan kepada saudara, saya memberikan judulnya sesuai dengan tema tersebut, tetapi judulnya kalimatnya agak sedikit berbeda, yaitu pemberitaan Injil dan tanda-tanda mujizat. Pemberitaan Injil atau Injil dan tanda-tanda mujizat. Yang kemudian kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan yang melandasi khotbah saya pada pagi hari ini. Ada dua bagian ya. Yang pertama kita membuka Injil Markus pasal ke-16. Injil Markus pasal ke-16, nanti kemudian setelah itu kita juga akan membuka surat Ibrani pasal yang kedua ya. Oke. Markus pasal ke-16, mari kita akan coba melihatnya. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 di mana firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Akhirnya ia, yaitu Yesus Kristus pasca kebangkitannya dari kematian, menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu, kepada ke-11 murid itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, atau terjemahan lain saudara bisa juga kepada segala ciptaan. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak disertai kata dibaptis. Kenapa saudara? Bukan berarti baptisan menyelamatkan. Karena kalau orang sudah tidak percaya nggak mungkin memberi dibaptis. Begitu ya. Sehingga dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai atau lebih tepat akan mengikuti orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya yang mana? Konteksnya bicara orang-orang yang percaya yang memberitakan tentang Injil tersebut ya kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku atau roh-roh jahat demi namaku. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, murid-murid tersebut yang diberikan perintah amanat agung untuk memberitakan Injil itu, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu. Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu. Firman yang mana? Injil yang diberitakan ya, spesifik. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekali lagi dikatakan ya, dengan tanda-tanda yang mengikutinya, dengan mujizat-mujizat yang menjadi tanda-tanda yang mengikutinya. Tuhan menyertai di situ. Kemudian kita membuka surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang kedua. Surat Ibrani pasal yang kedua.
Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 14 dan ayat yang ke-15 ya. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka, ya, yang telah mendengarnya dan menjadi saksi mata. Ya. Allah telah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kemudian kita membuka ayat ke-14 dan ayat 15, masih Ibrani pasal yang kedua. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yaitu Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, atau lebih tepat ia memusnahkan kuasa dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia, yaitu Yesus, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut atau takutnya kepada kematian. Saudara-saudaraku, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan percaya kepadanya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak pernah menyangka bahwa tahun 2020 menjadi satu tahun yang mengubah kondisi kehidupan menjadi tidak seperti biasanya. Di awal tahun, saudara, terjadi satu pandemi yang belum pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Biasanya, saudara, kalau kita melihat satu pandemi, ya, pandemi adalah sebuah penyakit yang kemudian menyebar secara lebih banyak lagi dari sebuah kelompok, ya, orang yang sakit. Biasanya menyebar ke satu daerah atau ke suatu negara. Biasanya pandemi itu paling banyak satu negara atau lebih banyak lagi satu benua. Tapi dengan pandemi COVID-19, ya, penyakit yang berasal dari virus corona tersebut, ternyata seluruh dunia, saudara, seluruh negara yang ada di dunia ini, tidak ada satu negara pun yang tidak terkena penyakit COVID-19 ini, saudara. Tetapi saudara, di dalam kondisi di mana kemudian orang-orang harus membatasi dan sangat membatasi untuk pertemuan dengan orang lain, adanya apa yang disebut sebagai lockdown, ya, yang paling keras, ketat, atau yang diterapkan di Indonesia PSBB. Intinya adalah apa, saudara? Menerapkan sebuah social distancing, adanya jarak sosial yang harus dijaga sedemikian rupa untuk menghentikan penyebaran virus tersebut, untuk menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Saudara, tidak terkecuali ternyata kemudian gereja pun harus menerapkan hal yang sama di dalam pelayanannya. Tetapi saudara, saya bersyukur di dalam kondisi seperti ini gereja sama sekali tidak kemudian menjadi lumpuh di dalam pelayanannya. Kemudian di dalam kreativitas gereja ada banyak sekali, saudara, dalam kondisi pandemi tersebut gereja melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Misalnya contoh, saudara, ya, ada gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah secara online. Kita tahu, saudara, dulu tuh gereja online hanya sedikit. Sekarang terpaksa, saudara, gereja-gereja dalam kondisi yang dipaksa melakukan ibadah live streaming atau online, ya, bisa ibadah tunda dan sebagainya. Tatap mukanya hampir tidak ada atau seperti sekarang. Ada yang dikatakan gabungan, hybrid. Pada waktu dikatakan ibadah hybrid. Oh, saya berpikir apa maksudnya ibadah hybrid? Karena yang saya tahu tuh kalau bicara hybrid atau hibrid begitu bahasa Indonesianya, saya taunya kelapa hibrida, kelapa campuran begitu.
ibadah hibrid. Maksudnya apa? Yang kedua, saya pernah nonton film Alien versus Predator, yaitu film fiksi, bukan film sungguhan. Alien dengan Predator itu berkelahi, begitu kan, bertarung. Lalu kemudian ada terjadi satu fusi di antara mereka. Kemudian hasil daripada percampuran tersebut namanya hibrid atau hybrid. Apa seperti itu? Ternyata kemudian saya baru mengerti. Oh, ibadah hybrid atau ibadah hibrid tersebut percampuran sebagian kecilnya seperti sekarang. Fisik, ya, ibadah fisik langsung tatap muka, hadir di tempat di mana kemudian ibadah itu diselenggarakan. Tapi sebagian besarnya itu live streaming atau mungkin kalau tunda itu online dan sebagainya, ya. Cukup kreatif juga saya berpikir. Tetapi bukan cuma ibadah, saudara. Gereja juga bisa menyelenggarakan persekutuan. Memang ada social distancing, fisik gak boleh mungkin ketemu langsung. Tapi gak kurang akal. Sekarang ada berbagai macam aplikasi. Aplikasi Google Meet, lalu apalagi sudah Google Hangout, ada lagi aplikasi Zoom. Nah, kemarin saya melihat anak-anak remaja dipimpin oleh Evangelis Karmia. Saya tahu anak saya juga ikutan mengadakan kakak kelompok kecil melalui Zoom. Wah, di rumah bisa persekutuan seperti itu, ya. Kemudian juga pengajaran teologi, pengajaran firman Tuhan. STUJK walaupun masih baru, ya, masih agak sedikit gaptek, coba-coba melakukan pengajaran yang sifatnya online. Pengajaran teologi online, wah, suruh ibadah online, persekutuan online, pengajaran teologi online. Wah, tetapi saudara tidak berhenti sampai di sana. Ya mungkin kalau gereja-gereja reform atau gereja konservatif seperti GKM Hosana, ya itulah yang bisa dilakukan. Mungkin nanti ada pelawatan online juga, saya tidak tahu, ya. Mungkin Pak Chandra nanti akan merancang pelawatan online begitu. Seperti itu kan, kalau ketemu di rumah sakit juga resikonya tinggi, betul ya. Nanti langsung online, mungkin harus gede gitu layarnya supaya terasa personalitinya kerasa gitu ya, touchingnya seperti itu kan. Tapi saudara, ternyata tidak sampai di sana. Ada gereja-gereja yang juga melakukan satu hal yang luar biasa, penengkingan COVID-19 secara online. Biasa, luar biasa saudara. Di mana itu? Di luar negeri, di Amerika. Nah ini saudara, seorang pendeta televangelis yang bernama Ken atau tepatnya Kenneth Copeland, saudara, melakukan sebuah penengkingan, pengusiran COVID-19 dari Texas ataupun dari Amerika secara online. Hebat, luar biasa. Saudara, jadi viral tuh di YouTube. Biasanya saudara, Kenneth Copeland ini kan pendeta yang sangat kaya raya. Pendeta teologi kemakmuran sangat kaya raya, saudara. Kenapa? Dia punya airport sendiri. Kenapa punya pesawat jet sendiri? Harta kekayaannya $300 juta. Lalu dia punya sebuah gedung gereja yang biasanya dikunjungi kalau ibadahnya lagi normal. Itu tidak kurang satu kali ibadah lebih dari 1.000 orang. Dibangun di satu area milik dia, saudara, sebesar berapa? Seluas berapa? 13 hektar, saudara. Waduh, luar biasa. Nah, satu kali saudara dalam sebuah tampilan, ketika jemaatnya nggak bisa hadir lagi, jemaatnya kosong, maka kemudian dia tidak kehabisan akal. Lalu dia bersama dengan pendeta pembantunya yang juga adalah menantunya, dengan anaknya yang tertua, dia menikah, dan beberapa penatuannya, lalu kemudian dia memimpin satu kebaktian tanpa jemaat, karena jemaatnya mungkin live streaming seperti itu, penengkingan COVID-19 secara online. Waduh, sudah luar biasa ya. Jadi viral, kemudian dibuat remix, dijadikan meme dan sebagainya, saudara. Menarik sekali. Dia mengeksekusi mati, mengeksekusi mati COVID-19. Dan kemudian dia berkata, you are destroyed forever and you are never be back. Wah, saudara, seperti itu. Jadi luar biasa ya, ternyata bisa juga ada gereja yang seperti itu. Oke lah saudara, kita tidak akan bahas apakah itu salah atau benar. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini saudara. Di samping semua kegiatan gereja, pelayanan gereja yang mungkin tidak seperti biasanya. Apakah yang tidak boleh dilupakan oleh gereja? Apakah yang di dalam pelayanan termasuk di dalam ibadah gereja, baik itu ibadah langsung, ibadah live streaming maupun ibadah online, yang tidak boleh dilupakan oleh gereja tetapi harus diutamakan,
harus didahulukan, harus dipentingkan oleh gereja di dalam situasi kondisi di mana dunia ini mengalami pandemi COVID-19. Saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang kita kenal sebagai The Great Commission, amanat agung. Amanat agung itu, saudara, menjadi basis utama, hal yang terpenting di dalam pelayanan orang-orang percaya dan di dalam pelayanan gereja Tuhan. Maka tidak boleh dilupakan, saudara. Apakah yang harus diutamakan sekali lagi di dalam pelayanan gereja? Maka dari dua bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, di antaranya dua bagian, kita mendapati, saudara, kebenaran ini. Bahwa gereja-gereja dan orang-orang Kristen tidak boleh melupakan apa yang disebut sebagai the gospel. Injil itu sendiri yang menjadi senter daripada kehidupan dan pelayanan gereja. Gereja dan orang-orang Kristen, saudara, harus mengutamakan apa yang disebut sebagai pemberitaan Injil dan juga pengajaran Injil. Di samping hal yang lain, saudara, termasuk hal-hal yang berbau spektakuler, yaitu yang disebut sebagai tanda-tanda mujizat. Daripada gereja lebih kepincut, lebih ingin tergoda mengutamakan hal-hal yang berbau mujizat dan spektakuler, tanda-tanda mujizat, maka saudara jangan lupa, gereja terpenting adalah melakukan apa? Pemberitaan dan pengajaran Injil. Dua hal ini. Saudara, apa bedanya sih pemberitaan dan pengajaran Injil? Kalau pemberitaan, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, di dalam teks tadi, saudara, memakai kata keruso. Keruso itu biasanya, saudara, merupakan pemberitaan, proklamasi Injil, dan yang dikatakan sebagai preaching of the gospel, proklamasi Injil itu menjadi objeknya adalah orang-orang yang belum percaya. Beritakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi kepada orang-orang yang sudah percaya, yang harus tetap setiap kali diteguhkan iman mereka dengan terus diinjili ulang, re-evangelizing, dengan mengajarkan Injil yang lebih komprehensif, Injil yang lebih luas, Injil yang lebih dalam. Maka saudara, ini disebut sebagai apa? Pengajaran. Pemberitaan Injil dan pengajaran Injil. Pemberitaan kepada orang yang belum percaya dan pengajaran Injil kepada orang yang sudah percaya. Muncul di situ kata didasko. Walaupun di dalam teks tadi tidak ada muncul di dalam bagian-bagian yang lain. Didasko, teaching, ya, of the gospel. Ketika muncul kata didasko di dalam ruang lingkup konteks pelayanan gereja, itu adalah pengajaran seluruh kebenaran Injil, seluruh kebenaran iman Kristen yang disebut Injil yang lengkap itu. Bukan hal yang lain, saudara. Pertanyaannya, ya ini pertanyaannya. Mungkin secara kedagingan kita pengennya hal yang lain. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tetap utamakan Injil. Beritakan Injil, ajarkan Injil, itu hal yang utama bagi gereja. Bukan hal yang lain. Hal yang lain hanya merupakan sebuah tambahan dan pelengkap saja. Pertanyaannya, mengapa harus demikian? Apa yang menyebabkan, saudara, Markus pasal ke-16 mengajarkan kebenaran ini? Saudara, kalau kita coba teliti dari Markus pasal ke-16, kita akan mendapati beberapa kebenaran yang harus kita pahami supaya kita mengerti pokok ajaran hari ini di dalam khotbah. Gereja harus mengutamakan pemberitaan dan pengajaran Injil. Injil tetap harus menjadi center, pusat daripada pelayanan gereja. Saudara, ada dua pokok utama yang saya akan jelaskan kepada saudara untuk menjelaskan kebenaran tadi. Pemberitaan Injil dan pengajaran Injil harus diutamakan di dalam pelayanan gereja, bukan mujizat-mujizat yang lain, saudara. Ya, kenapa? Karena yang pertama, pemberitaan Injil ketika kemudian di dalam pelayanan gereja itu kemudian dilakukan, diberitakan dan diajarkan, pemberitaan Injil, saudara, akan mampu memenuhi kebutuhan utama dan kebutuhan terbesar dari manusia. Kebutuhan utama dan kebutuhan terbesar dari manusia akan dipenuhi dengan apa? Dengan pemberitaan Injil, dengan mengenal Injil yang lebih dalam. Kalau orang yang belum mengenal Injil melalui Injil, saudara, kemudian kebutuhan utamanya akan dipenuhi. Pertanyaannya,
Apa yang menyebabkan pemberitaan Injil bisa memenuhi kebutuhan utama terbesar manusia? Ada dua sebab, saudara. Dua sebab. Jadi poin pertama itu ada dua subpoin yang menjelaskan. Yang pertama, saudara, karena Injil yang diberitakan ketika didengar, lalu dengan anugerah Roh Kudus orang yang mendengarnya bisa percaya. Ketika dipercaya, saudara, maka Injil yang diberitakan dan dipercaya akan mendatangkan apa yang disebut sebagai the forgiveness of sin, pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal, eternal salvation bagi setiap orang berdosa dari bangsa manapun yang kepadanya Injil diberitakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sebelum masuk ke dalam bagian itu lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan kepada saudara supaya saudara mengerti. Kepada manusia yang berdosa yang sudah terpisah dari Allah, siapapun juga dia, baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya, bahkan orang yang mungkin jauh di luar di pedalaman sana, saudara, setiap apa yang namanya manusia di dalam dirinya Allah tanamkan apa yang disebut wahyu umum, general revelation. Nah, wahyu umum itu saudara ada yang disebut mediate general revelation, wahyu umum yang melalui satu perantara. Ya, misalnya melalui ciptaan. Melalui ciptaan manusia tahu, oh adanya ciptaan berarti adanya sang pencipta yang buat ciptaan itu. Itu namanya mediate general revelation. Tapi juga adalah yang disebut sebagai immediate general revelation. Apa itu saudara? Yaitu wahyu umum yang langsung Tuhan tanamkan di dalam diri manusia. Di dalam hati nuraninya. Lalu ketika wahyu umum itu ada di dalam hati manusia, saudara, apa yang manusia tahu? Apa yang manusia sadari? Saya menyebutnya spiritual awareness. Ya, adanya spiritual awareness. Satu kesadaran rohani. Kesadaran rohani sudah bisa dibagi dalam beberapa hal. Pertama-tama adalah yang disebut sebagai awareness of divine being. Nah ini saudara. Manusia siapapun di dalam dirinya punya satu kesadaran. John Calvin mengatakannya sebagai sensus divinitatis. Kesadaran akan keberadaan Allah. Maka sebetulnya saudara, orang ateis pun adalah orang yang paling sadar. Orang yang sangat sadar. Allah itu ada. Cuma mereka menekan kesadaran itu. Mereka kemudian menolak kesadaran itu, menyangkal kesadaran itu. Kenapa? Karena di dalam hatinya saudara ada sebuah kesadaran akan keberadaan Allah. Awareness of divine being. Yang kedua, saudara. Yang kedua, meneruskan hal itu gak bisa dipisahkan. Awareness of God's law. Kesadaran akan adanya hukum Allah. Hukum Allah yang harus diketahui dan harus ditaati oleh manusia. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu saudara seperti itu. Jangan membunuh, jangan berjudi, yang mencuri. Sebelum Taurat ada, kesadaran itu sudah ada, saudara. Oke? Kemudian, saudara, yang ketiga, awareness of sin, kesadaran akan dosa. Ya, awareness of sin, kesadaran akan dosa. Setiap manusia dari bangsa manapun sadar dirinya adalah orang berdosa. Maka manusia beragama. Kalau tidak ada kesadaran akan hal ini, saudara, manusia tidak akan beragama. Tujuan agama adalah apa? Karena adanya kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosa, saudara, diteruskan dengan apa? Awareness of the immortality of the soul. Kesadaran akan bahwa jiwa itu sifatnya kekal. Sekalipun manusia tahu, saudara, bahwa hidupnya yang fisik, yang jasmani, itu berada di dalam dunia ini tetapi tidak akan berlangsung lama, cuma sementara. Satu kali dia akan meninggal dunia. Fakta kematian fisik tidak dapat disangkali. Tapi setelah kematian fisik, walaupun orang ateis mengatakan sudah selesai hidupnya punah, sudah selesai hidupnya musnah, berhenti di situ. Tapi mereka tahu di seberang kematian, jiwa itu tetap hidup. Ya, the immortality of the soul, kekekalan jiwa. Maka saudara, mereka percaya ada yang disebut the awareness of apa? The afterlife, kehidupan setelah kematian. Ini sudah bercampur baur. Kesadaran akan Allah, kesadaran akan hukum Allah, kesadaran akan dosa manusia, kesadaran akan kekekalan jiwa, dan kesadaran akan di seberang kematian ada kehidupan. Dan terakhir, saudara, karena adanya yang disebut sebagai kesadaran akan hukum Allah dan kesadaran bahwa manusia berdosa, maka saudara ada kesadaran apa? The awareness of
God's judgment. Nah ini saudara, kesadaran akan adanya apa? Penghakiman dari Allah kepada manusia. Maka kemudian kesadaran ini membuat manusia takut menghadapi kematian. Di seberang kematian saya masih hidup, jiwa saya akan hidup, akan menghadapi sebuah pengadilan dari Allah. Kesadaran itu maka membuat manusia takut mati. Kenapa takut mati? Karena manusia ingin memperoleh kepastian. Kalau saya berhadapan dengan Allah yang akan mengadili saya itu tidak akan dihukum, melainkan saya selamat. Kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan yang kekal. Eternal salvation. Itu menjadi kebutuhan yang utama. Kebutuhan akan keselamatan, saudara, akan bisa terpenuhi kalau adanya jaminan bahwa Tuhan sudah tuntas mengampuni segenap dosa manusia. The forgiveness of sin. Dan itulah inti Injil. Injil itu sudah memberitakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka seluruh dosamu sudah ditanggung oleh karya penebusan yang dikerjakan Kristus. Maka karya penebusan yang dikerjakan Kristus yang sudah menanggung seluruh dosamu, membebaskan engkau dari perhambaan dosa dan melepaskan, menghindarkan engkau dari murka Allah yang akan datang, yang akan menghukum manusia yang berdosa. The forgiveness of sin itu bisa diperoleh manusia ketika manusia mendengarkan dan percaya kepada Injil. Saudara, ini yang menjadi sebab utama kenapa gereja dan kepada gerejanya Allah di dalam Yesus Kristus itu mempercayakan berita Injil. Saudara, harta rohani yang tidak terhingga untuk kemudian apa saudara? Diberitakan. Maka di sini saudara John Calvin mengatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan, bukan gereja yang menyelamatkan. Tapi saudara, Injil itu dipercayakan kepada gereja untuk diberitakan. Jalan keselamatan hanya melalui berita Injil. Sehingga kalau orang berdosa tidak mengenal Injil karena gereja menyimpan tersembunyi harta kekayaan itu, maka mereka akan saudara mati dalam kebinasaan. Ini saudara, penyebab pertama kenapa Injil itu yang diberitakan akan mampu memenuhi kebutuhan utama terbesar manusia. Yang kedua, poin yang kedua maksudnya. Poin pertama, ketika Injil diberitakan saudara, maka Injil yang diberitakan itu ketika dipercaya orang berdosa akan mempersiapkan orang berdosa yang percaya untuk menghadapi kematian. Tidak takut lagi menghadapi kematian. Siap menghadapi kematian, siap masuk menjalani kehidupan yang disebut di afterlife. Kan saudara Ibrani pasal kedua menjelaskan ayat 14 dan ayat yang ke-15. Iblis mempergunakan rasa takutnya akan manusia menghadapi hari pengadilan Allah karena dia tahu akan orang berdosa. Maka kemudian manusia dikuasai oleh rasa takut kepada kematian dan iblis pergunakan itu untuk menindas manusia setiap hari. Saudara takut mati enggak? Harusnya orang Kristen tidak takut mati lagi. Kalau sebelum jadi Kristen wajar takut mati saudara. Karena dia tahu dia orang berdosa. Tapi kalau sudah jadi Kristen tidak boleh takut mati saudara. Maka kenapa saudara tidak takut mati? Karena kita sudah punya jaminan. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah percaya kepada Injil yang mendatangkan pengampunan dosa yang begitu pasti. Kita siap menghadapi kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah realitas yang sekarang terjadi. Merebaknya sebuah pandemi besar COVID-19 yang entah saudara kapan bisa selesainya kita tidak akan pernah tahu. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan saya kira. Kalaupun orang mencoba untuk membuat antivirus daripada virus corona atau penyakit COVID-19 ini, paling cepat 2 tahun yang akan datang. Wah, sebelum 2 tahun pasti akan ada banyak kematian terjadi. Saudara kita tahu sekalipun Kenneth Copeland mengatakan menghembus dengan napasnya, by the wind of God, I execute you COVID-19. Tapi ternyata Amerika Serikat menjadi salah satu epicentrum terbesar pandemi COVID-19. Ratusan ribu yang terinfeksi COVID-19, ribuan orang setiap hari mati. Saudara di mana? Tengkingan daripada
Kenneth Copeland di mana? Kematian terjadi terus-menerus. Sekarang dengan adanya COVID-19 ini saudara, kematian menjadi lebih pasti bagi banyak orang. Kematian menjadi lebih dekat bagi banyak orang. Saudara, tidak perlu kita menjanji-janjikan orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Kemarin saya melihat tayangan di YouTube, ada pendeta berkata, kan kalau kita ibadah, tempat kita ibadah adalah tempat kehadiran Tuhan. Dan tempat kehadiran Tuhan adalah tempat yang paling aman. Maka kalau orang masih percaya waktu beribadah bisa kena COVID-19, orang tidak beriman. Ternyata saudara, pendeta yang ngomong seperti itu juga kena COVID-19 saudara. Tetap orang Kristen akan bisa meninggal. Maka kita lihat dengan kondisi dunia yang seperti ini kita disadarkan. Kematian itu real dan begitu dekat. Saudara, apa yang dipersiapkan oleh gereja dalam pelayanannya? Sebuah halusinasi, sebuah pengalihan isu. Oh, Tuhan nanti akan menyertai. Saudara, fakta terjadi kematian. Pernah tidak gereja mempersiapkan orang menghadapi kematian? Bagaimana caranya orang dipersiapkan menghadapi kematian? Hanya jikalau dia percaya kepada Injil Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Cerita ini terjadi di abad pertengahan. Ketika di abad pertengahan, negara-negara di Eropa masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Maka setiap kerajaan ada rajanya, setiap raja punya penghibur pribadi, ya. Badut atau pelawak atau badut. Yang mungkin pakaiannya kalau kita lihat clown sekarang itu seperti itulah, yaitu diwarisi dari zaman abad pertengahan. Satu kali sudah ada seorang raja. Seorang raja di sebuah kerajaan mengalami sakit keras. Dalam kondisi ketika mengalami sakit keras, kemudian si penghiburnya, seorang pelawak yang paling dekat dengan dia, yang paling diandalkan untuk menghibur raja datang mengunjungi dia. Gimana keadaanmu raja, baginda, Sri Baginda? Bisa sembuh enggak? Lalu si raja itu dengan wajah yang murung berkata begini, hidup saya enggak lama lagi. Kenapa? Semua tabib kerajaan sudah dikerahkan, mereka berkata saya enggak akan lama lagi. Saya akan menghadapi kematian, saya akan mati, tidak akan sembuh. Oh, kata si badutnya berkata begini, oh kalau begitu berarti raja sudah mempersiapkan sesuatu untuk perjalanan yang sangat besar ini. Masuk ke dalam kekekalan, perjalanan yang begitu besar. Si raja itu berkata begini, aku tidak pernah mempersiapkan hal ini. Tidak pernah sekalipun terpikirkan. Dan aku terlalu sibuk memikirkan diriku sendiri, memikirkan hal yang lain. Tidak pernah mempersiapkan untuk perjalanan masuk ke dalam kekekalan. Bahkan aku juga nggak tahu nanti di sana aku diterima baik atau enggak. Artinya diselamatkan atau tidak, dihukum atau tidak, nggak tahu. Loh, kok bisa begitu? Baginda Raja, bukankah Baginda Raja itu orang yang begitu perfeksionis? Setiap kali ingin melakukan sebuah perjalanan yang dekat, yang kecil saja, yang sebentar dipersiapkan begitu baik, dipersiapkan begitu detail. Sekarang untuk persiapan perjalanan yang begitu besar, perjalanan terbesar, perjalanan terakhir, Baginda gak mempersiapkan apa-apa. Si rajanya diam, lalu si pelawaknya topi pelawaknya yang lucu, ya baju badutnya dia buka, lalu diberikan kepada raja. Ternyata raja lebih bodoh, lebih memalukan, lebih lucu daripada saya. Nih pakai. Nah saudara, seperti itu. Kenapa gereja harus terus mengutamakan berita Injil di samping hal-hal yang lain? Karena berita Injil saudara memberikan kepada manusia kebutuhan terbesar. Kebutuhan terutama dari manusia. Yaitu apa? Pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Yang kedua saudara, poin yang kedua, poin pertama. Karena berita Injil akan mempersiapkan setiap orang yang percaya untuk masuk ke dalam kekekalan, menghadapi kematian dan masuk ke dalam apa yang disebut the afterlife. Yang kedua, poin yang kedua. Mengapa saudara pemberitaan Injil harus lebih diutamakan dalam kaitannya dengan apa yang disebut sebagai tanda-tanda mujizat? Apa itu tanda-tanda mujizat? Saudara, Alkitab menjelaskan dengan gamblang dari struktur bahasa aslinya bahwa mujizat-mujizat yang sejati. Artinya apa saudara? Mujizat-mujizat yang sejati adalah mujizat yang benar, berasal dari Allah. Itu adalah tanda-tanda peneguh dari pemberitaan Injil.
peneguh, pelengkap dari pemberitaan Injil. Itu saudara. Sifat daripada mujizat itu, kalau betul datang dari Allah, tidak pernah Allah nyatakan, tidak pernah Allah hadirkan tersendiri, berdiri sendiri menjadi yang utama. Selalu jadi apa? Pelengkap, peneguh, konfirmasi, tanda yang mengikuti, tanda yang mendampingi, pelengkap, peneguh. Mengapa demikian, saudara? Nah, ada beberapa alasan. Ada 3 sebab. Yang pertama, karena Alkitab menjelaskan dari 2 bagian Alkitab yang tadi kita baca, saudara. Mujizat-mujizat yang berasal dari Allah hanya akan muncul pada waktu Injil diberitakan. Sifatnya mengikuti, mendampingi, menyertai berita Injil. Kalau ada berita Injil, lalu ada mujizat, itu pasti mujizatnya datang dari Allah. Tetapi kalau tidak ada, saudara, berita Injil itu, mujizatnya itu harus dipertanyakan. Sifatnya apa, saudara? Menyertai, mengikuti. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Tanda-tanda ini. Nah, itu saudara. Ada 2 kata yang dipakai di dalam perjanjian baru. Ada beberapa kata ya, 2 tanda yang paling sering ya. 2 kata yang dipakai di dalam perjanjian baru untuk menggambarkan mujizat. Pertama kata dunamis. Dunamis itu artinya bisa diterjemahkan power. Tapi dalam banyak bagian diterjemahkan miracle. Kenapa? Mujizat itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Ya, the power of God. Yang melampaui hukum alam. Nah, seringkali kan melampaui hukum alam. Menurut hukum alam tidak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi. Kenapa? Kuasa Allah. Kekuatan dari kuasa Allah, saudara. Dunamis. Tetapi di dalam bagian Injil Markus pasal ke-16 dan juga Ibrani pasal yang kedua tadi, terutama di dalam Injil Yohanes, setiap kali bicara mujizat hampir seringkali disebut dengan kata lain, bukan kata dunamis, tapi kata semeion. Di sini saudara, dalam Injil Markus dalam bentuk jamak, semeia. Tanda-tanda ini, signs, these signs will follow. Nah, saudara, tanda-tanda ini akan menyertai, mengikuti. Mengikuti apa, saudara? Pemberitaan Injil. Jadi sifatnya adalah sebuah tanda yang mengkonfirmasi Injil. Kalau dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus, waktu Yesus memberitakan Injil, tanda ini mengkonfirmasi Injil yang diberitakan oleh dia, sekaligus mengkonfirmasi kemesiasan dia, kemesianikan dia, bahwa dia itu betul Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tanda-tanda mujizat. Maka disebutnya dengan kata semeion. Tanda konfirmasi. Untuk meneguhkan. Tanda peneguh. Saudara, kalau tanda peneguh artinya apa? Sebuah pelengkap. Kalau tidak ada yang diteguhkannya, nggak ada Injilnya, mau meneguhkan apa? Contoh begini ya. Contoh simple. Memang ini sebuah analogi. Kalau analogi, ilustrasi pasti nggak semua bagiannya itu setara. Saya hari ini saudara, diundang untuk khotbah. Ya, diundang untuk khotbah di GKI Hosana. Sudah ada surat resminya. Maka saya hadir ke tempat ini. Lalu istri saya kan bisa punya pilihan, saudara, istri saya hari ini hadir ya. Sifatnya apa, saudara? Menyertai, mengikuti, mendampingi. Saya bisa enggak, saudara, berkata begini, udah dah kamu aja yang datang. Menyertai saya, tapi sayanya tinggal di rumah. Buka laptop begitu. Saya ikut ibadah online. Pak Antoninya harus khotbah. Enggak, saya ikutan ibadah, enggak khotbah. Bisa enggak? Istri saya hadir ke tempat ini. Apa yang terjadi, saudara? Signifikansi kehadiran istri saya menjadi tidak ada, dipermasalahkan. Kenapa, saudara? Karena dia itu sifatnya menyertai, mendukung kehadiran saya. Tapi sebaliknya, saudara, ya. Sebaliknya, kalau pergi beli sayur ke pasar, ya, istri saya perlu jadi yang utamanya, betul nggak? Pergi ke pasar, ya. Saya bisa ikut, mendampingi dia, menyertai dia, juga bisa enggak. Kalau saya nggak ikut, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia nggak pergi ke pasar, sayanya yang pergi ke pasar mau ikut kamu pergi ke pasar, dia yang nggak pergi, apa yang saya bisa lakukan, saudara? Sebuah kebodohan, bingung. Kalau dia nggak pergi ke pasar, sekeluarga hari itu nggak makan. Kenapa? Nggak ada yang masak, saudara. Sama seperti ini, saudara. Kalau hari ini saya nggak hadir, siapa yang khotbah?
Mungkin Karmia atau Pak Chandra khotbah tapi tentu akan kecewa. Kenapa? Karena yang harusnya in charge-nya saya. Istri saya hadir, bisa tidak hadir. Hadir dalam rangka apa? Mengikuti, menyertai, mendampingi. Seperti itu loh, saudara. Sifat dari mujizat yang berasal dari Allah. Mujizat yang berasal dari Allah tidak pernah terjadi melebihi berita Injil atau mendahului berita Injil atau bahkan meniadakan berita Injil. Kalau ada sebuah kebaktian, sebuah pelayanan dari gereja hanya sekedar mengadakan sebuah peragaan festival mujizat tanpa berita Injil, saudara perlu diragukan itu mujizat berasal dari apa? Berasal dari Allah atau tidak? Kenapa? Mujizat yang berasal dari Allah hanya meneguhkan, tanda pelengkap peneguh. Yang kedua, ini koreksi bagi gereja-gereja yang mungkin beraliran konservatif seperti kita. Mengapa sih di gereja-gereja yang konservatif yang katanya reform, jarang sekali atau hampir tidak pernah terjadi apa yang namanya mujizat-mujizat? Yang dikatakan tanda konfirmasi. Sekalipun tanda konfirmasi kenapa nggak pernah terjadi? Sudah nggak lagi terjadi. Oke, saudara, sedikit menyimpang, ekskursus sedikit ya. Memang di kalangan para teolog, termasuk para teolog reform, ada dua pandangan tentang mujizat atau tanda-tanda mujizat. Yang pertama, aliran yang disebut sebagai cessationism. Ya, aliran ini mengatakan jadi orangnya secesionis ya atau secesionistik. Orang dari kata sis berhenti. Orang-orang secesionis mengatakan seluruh tanda mujizat sudah nggak pernah terjadi, udah nggak ada lagi, tidak ada lagi tanda mujizat, itu hanya fenomena buatan manusia. Itu orang secesionis. Kenapa? Mereka mengatakan tanda mujizat itu hanya diperlukan oleh saksi mata pertama untuk meneguhkan berita Injil, sementara Alkitab belum selesai dituliskan. Ketika Alkitab selesai dituliskan, gereja sudah berdiri sebagai sebuah entitas yang nyata dari kaumnya pilihan Tuhan secara rohani, maka tanda mujizat itu berhenti. Secesionis. Ya. Tapi ada yang disebut kontinualisme, ya. Orang yang mengatakan walaupun jumlahnya bisa saja terjadi, memang betul ya, semakin berkurang tanda mujizat yang berasal dari Allah, tapi tetap masih ada. Mungkin saudara berkata, Pak Antoni, saya nggak tahu rekan-rekan ya, Pak Antoni ambil golongan yang mana? Saya masih percaya yang kedua. Walaupun jumlahnya sangat amat sedikit, walaupun sekalipun banyak fenomena yang terjadi mujizat, saya berkata dari sekian banyak, mungkin sebagian besarnya bukan berasal dari Allah. Karena berada, hadir di dalam konteks Injil tidak diberitakan. Kok bisa hadir? Itu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi pertanyaannya, di dalam ruang lingkup pelayanan gereja-gereja reform, mengapa mujizat itu hampir, saya berkata, sama sekali tidak lagi terjadi? Nah ini saudara, mujizat itu bisa sangat jarang terjadi atau bahkan sama sekali tidak terjadi karena ini menjadi satu koreksi, peringatan saudara. Karena gereja-gereja reform, orang-orang Kristen reform sudah sangat amat jarang bahkan hampir tidak pernah lagi memberitakan Injil. Injil tidak diberitakan juga tidak diajarkan. Kan tadi kita lihat mujizat yang berasal dari Allah hanya akan muncul, itu pun tidak selalu saudara, karena itu tanda pelengkap. Kalau sudah lengkap ngapain? Ya kan? Tapi bisa muncul, mengikuti, menyertai, itu dari kata parakoloteo, ya, mengikuti parakoloteo artinya apa saudara? To follow closely, ya, mengikuti dengan dekat saudara ketika Injil diberitakan. Kalau Injilnya kagak ada, Injil tidak diberitakan di tengah-tengah gereja, kepada orang yang tidak percaya, di dalam gereja tidak pernah diajarkan, lah muncul dari mana mujizat saudara? Mujizat dari Allah. Ini sebuah koreksi. Dan yang terakhir saudara, jangan lupa. Mengapa kita harus mendahulukan Injil? Mengapa orang-orang percaya harus mengutamakan Injil? Di samping hal yang lain terutama tanda-tanda mujizat. Karena ingat saudara, kalau kita lebih kepincut, kalau kita lebih tertarik kepada mujizat-mujizat, saudara jangan pikir cuma Allah yang bisa membuat mujizat.
Jangan pikir setiap mujizat berasal dari Allah. Kenapa? Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa iblis, roh-roh jahat, dan juga orang-orang yang tidak percaya juga bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Tentu bukan berasal dari Allah. Karena mereka tidak kenal Injil. Dan menolak Injil, memusuhi Injil, memusuhi Kristus. Saudara, di dalam Alkitab kan kita lihat pada waktu Musa diutus oleh Tuhan datang ke hadirat Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa ambil tongkat Musa, lemparkan jadi ular. Apa yang terjadi? Kenapa Firaun tetap berkeras? Ternyata panggil ahli sihirnya bisa juga buat hal yang sama. Yang kayak gitu mah ahli sihir juga bisa buat. Emang kamu siapa? Sama dengan ahli sihir saya. Kemudian beberapa tulah, saudara. Yang pertama, semuanya bisa dilakukan oleh ahli sihir Mesir. Maka Firaun tambah keras. Bukan datang dari Allah, siapa Allah, ahli sihir saya juga bisa lakukan. Saudara mau apa? Saya ingat waktu Benny Hinn datang ke Istora Senayan beberapa tahun yang lalu. Ya, itu ribuan orang di Istora Senayan datang. Lalu di belakangnya itu paduan suara ratusan. Lalu dia kemudian berkata apa? Touch. Begitu touch langsung rebah ratusan. Orang kemudian berkata, wah ini datang dari Allah. Saudara, seorang mentalis yang sekarang jadi presenter. Mentalis pada waktu saya nggak sebutkan namanya. Saudara tahu lah. Mentalis. Begitu lihat begitu, alah yang kayak gitu mah gue juga bisa. Saudara, orang yang tidak percaya juga bisa melakukan satu fenomena-fenomena dengan kuasa kegelapan, fenomena-fenomena yang spektakuler. Maka tidak heran Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah banyak melakukan mujizat. Mengusir setan demi namamu, melakukan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang. Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak kenal engkau, siapa engkau? Pergi daripadaku. Nyah, orang non-Kristen bisa melakukannya, saudara. Dan bahkan dari kesaksian 2 Tesalonika, nanti sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu muncul yang disebut the great and the last antichrist, antikristus yang terakhir. Itu yang mungkin di dalam sepanjang sejarah. Antikristus, orang yang menjadi perwujudan yang nyata daripada kuasa iblis, bisa melakukan banyak mujizat, dan mujizat yang paling banyak mungkin akan dilakukan oleh dia. Jadi saudara, mujizat tidak bisa jadi ukuran, tolak ukur. Oh ini datang dari Allah, bisa mengelabui kita. Dan saudara harus ketahui, mujizat yang terbesar dalam kehidupan dan pelayanan gereja adalah apa? Orang berdosa yang mati secara rohani, itu oleh Injil dibangkitkan, jadi percaya. Orang berdosa menjadi percaya, itu mujizat yang terbesar, saudara. Kalau mujizat hanya sekedar orang sakit disembuhkan, mungkin pendeta Tuhan bisa pakai menyembuhkan. Tapi jangan lupa dokter juga bisa menyembuhkan hari ini. Betul tidak? Maka saudara, sebagai bagian terakhir penutup ya. Kembali lagi kepada poin kita. Gereja-gereja dan orang-orang Kristen, saudara, harus mengutamakan dalam pelayanan gereja di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Beritakan Injil, ajarkan Injil, mengutamakan Injil di atas segalanya. Kenapa, saudara? Ada 2 hal catatan penting. Yang pertama, karena ketekunan gereja, ya, kesetiaan gereja di dalam terus memegang Injil dalam pelayanannya, memberitakan dan mengajarkan Injil, itu tanda utama dan tanda pertama dari gereja yang benar. The first mark, the ultimate mark of the true church. Karena tanda gereja yang benar itu ada banyak kan? Ada banyak. Para reformator hanya menjelaskan 3. Adanya pengajaran Injil, pemberitaan Injil, adanya pelaksanaan sakramen yang benar, dan disiplin gereja. Tapi yang lain kemudian ada ditambahkan jadi 10. Semua turunan dari tanda yang pertama. Gereja yang benar, gereja Tuhan, atau bukan gereja Tuhan diukurnya dari apa? Apakah Injil diutamakan, Injil diajarkan di situ atau tidak? Ya. Yang kedua catatan, ingat saudara, ya, kan sekarang zaman sekarang orang tuh lebih ikut arus, ya, cenderungnya kemana ikut kemana supaya banyak followernya. Kalau followernya sedikit terasa apa? Inferior. Jangan lupa saudara,
ketika saudara mengutamakan Injil, bisa saja dan sangat mungkin terjadi pengikut gereja ini bisa nggak banyak. Kenapa? Alkitab di dalam 2 Timotius pasal keempat, Paulus mengingatkan, pada hari terakhir, orang itu akan semakin sukar dengar kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tutup rapat-rapat telinga mereka dan palingkan kepada kebohongan. Sudah jelas saudara. Gak usah kaget. Tetapi Paulus berkata, tekunlah memberitakan Injil sampai akhir, sama seperti aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menolong kita sekalian di tengah-tengah pandemi COVID, dalam pelayanan gereja yang mungkin karut marut saudara. Apa yang kita harus utamakan? Fokus kembali lagi kepada yang terutama, yang terpenting. Injil Tuhan, the gospel of Jesus Christ, ya. Beritakan Injil, lalu apa? Ajarkan Injil. Zaman sekarang mungkin pemberitaan Injil ada sisi positifnya saudara, COVID ini lebih mudah. Kalau dulu saudara beresiko untuk memberitakan Injil harus tatap muka ketemu orang. Resikonya besar, ditonjok orang, digampar orang. Zaman sekarang cari naskah Injil yang lengkap dalam bentuk PDF yang bagus isinya, cerita Injil yang lengkap, yang benar. Saudara bisa share kepada orang yang jadi sahabat saudara yang belum percaya lewat WA. Kalau tempeleng lewat WA lagi saudara, betul nggak? Ya kan? Atau cari video yang bagus, ya, khotbah yang bagus tentang Injil, share. Bisa saudara. Jangan lupa, biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu akan menolong kami, gereja Tuhan GKI Hosana. Di dalam rangka pandemi COVID ini, saudara, dalam kondisi seperti ini, gereja tetap tidak kehilangan arah dan basis utama pelayanannya. Berkati jemaat Tuhan, baik yang mendengarkan langsung maupun yang mendengarkan mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.